Anda berkata, saya mau minta kasih. Saya kasih tahu, Tuhan tidak beri kasih. Tapi yang Tuhan berikan adalah orang-orang yang benci Anda. Nah, tinggal Anda mau kelola. Apakah Anda mau bereaksi salah, balas dengan kebencian? Atau Anda mau bereaksi benar, mengampuni? Waktu Anda bereaksi benar, maka benih itu akan segera jadi buah kasih. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan buah roh? Melihat ujian atau mengolah ujian menjadi kemenangan. Saya senang waktu kita kembali sama Tuhan, waktu kita terkonek sama Tuhan, Dia telah memberikan benih. Pada setiap buah ada benih, dan benih itu belum jadi buah. Benih itu benih kasih, benih damai, benih sukacita. Sudah ada, tapi belum jadi buah. Akan jadi buah ketika Anda menghadapi yang namanya stres. Ketika Anda menghadapi yang namanya tekanan atau pressure. Akan berbuah ketika Anda menghadapi namanya ujian. Kenapa? Buah itu akan mulai muncul dari benihnya saat Anda mengalami stres. Karena waktu Anda stres, waktu Anda dalam keadaan tertekan, itu adalah titik terendah dari kedaginganmu. Saat kita mengalami tekanan, itu adalah porsi terendah pada kedagingan kita. Kedagingan kita akan mulai berada dalam kadar yang paling rendah ketika kita mengalami tekanan. Waktu kita nggak ngalami ketekanan, maka daging itu dalam keadaan 100% full. Tapi waktu dia dalam keadaan tekanan, daging itu dalam keadaan titik terendah. Tinggal kita mengelolanya. Apakah kita mau berespon yang positif atau kita mau berespon yang negatif? Semua tokoh-tokoh Alkitab berubah pada waktu mengalami pressure. Sebagai contoh adalah Musa yang arogan dan sombong. Merasa lebih daripada sebangsanya. Karena sebangsanya adalah seorang budak. Sedangkan Musa sekolah di Mesir. Yang punya pendidikan yang tinggi di Mesir. Yang mengerti tulisan piktograf Mesir kuno. Sedangkan semua bangsanya budak, tidak mengerti tulisan piktograf dan tidak belajar. Suatu kali dia ingin sekali self-appointed. Mengangkat dirinya sebagai seorang leader bagi bangsanya. Ketika melihat ada orang Mesir memukul dan menganiaya orang Yahudi. Lalu kemudian Musa dengan arogansinya pukul balik orang Mesir itu. Lalu tusuk orang Mesir itu sampai mati dan kubur di dalam tanah. Saudara, apa yang terjadi? Disinilah cara Tuhan memproses Musa yang arogan menjadi Musa yang tidak lagi arogan. Yaitu Firaun, pemimpin yang lebih berkuasa, yang lebih tinggi jabatannya, mulai mau menangkap Musa dan membunuh Musa. Dan Musa lari ke Midian dan tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Kerjanya apa? Bukan memimpin orang, melainkan memimpin kambing dan domba. Mengurus dan merawat kambing dan domba. Memberi makan dan memelihara, memandikan, menjaga dan merawat kambing dan domba. Dan domba dan kambing cuma kerja minta, lapar, Musa kasih makan, minum, aus, kasih minum, ketakutan. Musa harus jaga. Ketika dia berada di titik terendah dalam hidupnya, disitulah kelemah lembutan Musa keluar. Wow, Anda berkata, saya mau minta kasih. Saya kasih tahu, Tuhan tidak beri kasih, tapi yang Tuhan berikan adalah orang-orang yang benci Anda. Nah, tinggal Anda mau kelola. Apakah Anda mau bereaksi salah, balas dengan kebencian? Atau Anda mau bereaksi benar, mengampuni? Waktu Anda bereaksi benar, maka benih itu akan segera jadi buah kasih. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang,
jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.